Ya, kita mulai ini sesi kristalografi sebetulnya. Ya, kita ingin menggambar struktur kristal. Dalam kasus ini, kita mau mencoba menggambarkan sel satuan heksagonal close pack ya. Kita gunakan software Blender untuk memudahkan kita memvisualisasikan tiga dimensi. Ya, jadi saya langsung saja. Ini saya harapkan cukup singkat ya. Ininya pembicara video ini mudah-mudahan cukup singkat ya. Kita mulai dengan Blender. Jadi ini kalau baru mulai atau saya mulai dengan new ya, jadi new, kita lihat general seperti ini ya, tidak ada apa-apa ya. Kita sebentar, saya pastikan dulu di sini tidak ada yang terpotong. Oke ya, jadi ini general ya. Sekarang kita lihat, saya screen cast-nya saya hidupkan. Oke, sudah dihidupkan ya. Oh kan, ini saya tutup lagi ya. Nah, sekarang ini saya hapus ya. Jadi sekarang kita ingin menggambarkan sel satuan heksagonal dahulu. Ya, ini saya gambar grid untuk heksagonal ya. Grid untuk heksagonal itu pada dasarnya adalah segitiga sama sisi. Ya, jadi ini saya lihat dari atas. Kemudian kita gambarkan lingkaran. Ya, lalu kita set vertex-nya hanya 3. Jadi verticesnya ini 3 saja karena segitiga sama sisi ya. Oke, sekarang kita duplikasi dengan menggunakan array. Misalnya saya kasih 5 ya. Kita sebetulnya cuma perlu 3 ya, 3 grid, tapi ini saya lebihkan supaya tidak terpotong ya. Kemudian ini ke atas, ini saya geser dulu ya, saya geser sini ya. Oke, ini saya duplikasi ke atas ya, sebanyak 4. Ini kurang lebih saja ya, kalau sebab saya kan ini tidak saya perbesar, jadi akurasinya berkurang, tapi paling tidak memenuhi ya, bisa divisualisasikan ya. Ini baru gridnya. Kemudian saya gambar sumbu. Sebentar, saya cek dulu apakah masih connect. Oke ya. Lalu sekarang kita gambarkan sumbu koordinat ya. Saya coba gambarnya dengan menggunakan silinder. Saya rotasi sumbu X, ya, 90 derajat. Oke, kemudian saya rotasi sumbu Z minus 30. Oke, lalu saya perkecil. Lalu saya panjangkan arah sumbu Z-nya ya, atau kalau bingung kita bisa lihat di sini ya. Ini ada unit-unitnya. Ini saya kasih angka 4 ya. Ya, jadi itu. Kemudian saya grab karena mau saya pindahkan. Ya, ini berpangkal pada pusat koordinat di 000 ya, kira-kira di situ. Kemudian saya gambar sumbu. Ini nanti akan jadi sumbu A ya. Untuk sumbu B kita lakukan serupa. Ya, jadi shift A, lalu saya gambar silindernya. Lalu saya putar arah sumbu X. Nah, ini saya putar kemudian sumbu Z ya, 90 juga. Lalu saya kecilkan
lalu saya panjangkan di arah sumbu Z 4 juga ya, jadi saya tulis 4 ya, lalu saya grab mana ya, ini kira-kira di situ ya. Jadi ini sumbu B ya, sumbu B. Ini di tabel kristalografi biasanya begitu ya, yang ke bawah ini sumbu A, lalu yang mendatar adalah sumbu B. Sudut antara A dengan B ini 120 derajat. Sumbu C ke arah kita ya. Saya nggak usah gambar, tapi boleh kalau mau digambar ya. Jadi kalau mau digambar sumbu C nya ya dengan cara yang sama, A silinder, lalu tinggal kecilkan atau dipindahkan dulu karena masih besar kan kelihatan ya. Saya grab kira-kira tengahnya ini di sini ya, lalu saya kecilkan, lalu panjangnya saya ganti 4 arah sumbu Z nya ya. Kalau mau lihat apa itu jadi begitu ya, tapi ini kan ya ada Z nya ke arah positif, arah negatif berarti ya, gitu ya. Gak apa-apa ya, itu aja ya. Sekarang kita balik ke lihat dari atas ya. Ini agak bergeser ya, mungkin mobil saya grab sedikit. Kira-kira di situ ya. Bisa sih kalau mau digedein gitu ngeliatnya, tapi udah cukup lah ya. Oke, sekarang kita pasang atomnya ya. Jadi atom untuk heksagonal primitif itu ada di posisi 000, shift A. Kita masuk ke UV sphere, ini ada di situ ya. Ini saya taruh 000 nya heksagonal ya, yang bukan 000 nya blender. Jadi ini perlu saya geser, tapi saya kecilkan dulu ini sekitar berapa ya, S 0,4 ya, 0,4 atau S jangan 0,4 ya. Kalau satu berapa ya? Kalau satu kalau tadi awalnya adalah ini ya, satu, itu satu segitu, nggak apa-apa deh, satu aja. Jadi ini saya geser langsung ke sini ya. Kemudian kita gambarkan di tempat lain ya, ada 3 lagi. Saya taruh di sini. Ini di ujung yang kanan bawah, ini kanan atas ya, begitu. Kalau mau lebih teliti silahkan ya, tapi ini kurang lebih cukuplah untuk menggambarkan, untuk memudahkan visualisasi ya. Nah sekarang kita buat centeringnya ya untuk hexagonal close pack ya. Untuk hexagonal close pack ada atom lagi di posisi ini. Ini adalah posisi 2/3 sepertiga setengah ya. Z nya ini setengah unit cell arah sumbu C ya. Nanti kita tambahkan atau kita tambahkan sekarang ya. Jadi ini kan panjangnya adalah berapa tadi ya, dari sini ini jaraknya berapa? 1, 2, 4 ya, 4 lah, anggap aja 4. Jadi kita ambil arah sumbu C nya, atau kita bisa lihat ini di sini kan selisih. Ini sumbu, ini kan Y nya 4 ya, 4 kurang lebih nih ya. Saya nggak usah pakai presisi, jadi ini 4 kurang lebih. Lalu di sini Y nya adalah 4 juga ya. Oh ya, ini kan sumbu koordinatnya ke sana Y ya. Jadi ini Y nya sama ya, 4 sebenarnya. Kalau kita mau perbaiki ini 4 boleh ya. Kita ganti ini 4 gitu ya, 4. Ini juga dipasin 4 boleh ya, jadi lebih pas gitu ya.
Ini berapa? Oh, 6. Oh, nggak apa-apa deh, ini aja dulu ya. Jadi ini kan udah tadi ya, Y-nya 4 ya. Oh, Y-nya, ini Y-nya 4, ini Y-nya 4, betul ya. Lalu kita tahu jarak di sini X-nya adalah 3,52. Kemudian yang ini adalah 8,69. Oh, angkanya kurang begitu bagus ya, karena ini kan ada sinus kosinus ya, nggak apa-apa. Jadi ini kurang lebih 8,5, ini kurang lebih 3,5, jadi 8 kurang 3, kira-kira 5 ya. Ambil berarti sumbu C-nya lebih dari 5 ya kalau bisa ya, atau saya kasih 6 gitu ya. Jadi ini saya kasih ketinggiannya setengah dari 6 ya. Jadi ketinggian untuk atom di situ adalah 3 ya, 3. Oke, nggak terlihat di sini kalau saya putar. Jadi situ ya, terlihat ya. Ya, jadi saya lihat lagi dari atas. Lalu ini saya duplikasi ya, tapi saya geser di sini ya. Jadi ini kalau ini posisinya adalah ya atom yang atau yang ini ya, atom yang ini posisinya adalah 2/3, sepertiga, lalu setengah. Setengahnya setengah unit cell ya. Sepertiga tadi juga sepertiga unit cell arah sumbu B ya. 2/3-nya 2/3 unit cell arah sumbu A ya. Nah yang ini adalah A-nya sepertiga, maksudnya ininya sumbu X-nya adalah sepertiga, sumbu Y-nya adalah 2/3, sumbu C-nya atau sumbu Z-nya adalah setengah unit cell ya. Nah itu udah 2 lapis ya, kita lihat ini ada 2 lapis ya. Ya. Kemudian kita gambar lapisan ketiga ya. Lapisan ketiga itu sebenarnya adalah duplikasi dari atom yang di ujung tapi jaraknya 1 unit cell. Jadi ini saya tambahkan saja ini 1 unit cell ya. Kita lihat adakah dia. Oh, 1 unit cell, 1 unit bukan 1 ya, tapi Z-nya adalah 6 ya. Tadi kan C-nya 6 kita pilih ya, jadi ini saya ganti 6 ya, sana 6 gitu ya. Lalu lakukan hal serupa untuk atom lainnya. Jadi ini saya duplikasi juga. Kalau saya nggak pakai geser-geser nggak muncul ya. Iya, kalau nggak harus di grab. Kalau saya grab baru muncul ya, baru muncul, tapi saya pindahkan dia ke 6 ya. Lalu ini juga begitu, atau saya lihatnya dari atas ya. Ini saya pindahkan begitu ya. Jadi ini saya duplikasi lalu saya ganti di sini ketinggiannya 6. Lalu lakukan hal yang terakhir, ini saya duplikasi juga, lalu saya pindahkan ketinggiannya 6 ya. Lalu kita lihat di sini ya, itu, atau kita bisa lihat dari, saya kecilkan ya, begitu ya. Jadi ini adalah sel satuan heksagonal close pack ya. Kalau kita lihat proyeksinya di basal plane itu seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat
skematiknya, jadi dalam bentuk 3 dimensinya, jadi begitu ya. Jadi kita bisa putar-putar sehingga bisa membayangkan lokasi sebenarnya. Ini orthographics ya. Kalau ini banyak pilihannya, bisa kita lihat dalam bentuk viewpointnya macam-macam ya. Ya, itu ya. Jadi macam-macam. Tapi itu ya intinya. Kita sudah bisa melihat bahwa ini hexagonal close pack cukup digambarkan di sel satuan saja. Ya, ini kita bisa lihat ini dari atas. Kemudian kalau kita lihat dari bawah sama ya, dari depan. Kalau dari depan ya begitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari belakang kurang lebih sama dengan dari depan. Kalau dari kanan juga kurang lebih sama ya, begitu ya. Ini dari mana tadi? Depan ya. Dari kanan. Kalau dari kiri sama dengan dari kanan ya. Ini dari kanan ya. Jadi kalau kita mau putar-putar, kita bisa putar ininya ya. Ya, atau lihat dari bawah ya, gitu ya. Ya, demikian. Jadi ini untuk menggambar unit cell hexagonal close pack. Untuk kaitan dengan cubic close pack dibahas pada video lain.